Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita melanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan lalu telah kita bahas di antara hal yang membantu kita untuk melawan riya adalah mengingat atau merenungkan bagaimana nasib seorang yang riya di akhirat. Telah kita sebutkan bahwasanya orang yang riya akan dipermalukan, kemudian disuruh mencari pahala dari orang yang dia minta sanjungan selama di dunia. Yang selanjutnya, orang yang riya termasuk orang yang pertama kali diazab oleh Allah pada hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda, Inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhid fa'utiya bih. Sungguhnya orang pertama kali diputuskan hukumannya pada hari kiamat kelak adalah seorang yang mati syahid. Fa'utiya bihi, lalu dihadirkanlah dia. Itu untuk disidang, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dan dia pun ingat semua nikmat tersebut. Ya, kita tahu namanya orang berjihad, jagoan ya, mungkin dia kuat, dia pemberani, ya, tubuh yang sehat, keahlian makan pedang, keahlian menggunakan senjata, mungkin keahlian berkuda dan yang lainnya. Dan dia ingat nikmat itu seluruhnya. Qala fama amilta fiha. Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Karena kita tahu bahwa setiap nikmat wajib disyukuri. Setiap nikmat yang kita punya wajib disyukuri. Fama amilta fiha. Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Qala, orang ini yang mati syahid berkata, qataltu fika hatta tushhid. Ya Allah, aku berperang karena Engkau ya Allah sampai aku mati syahid. Qala kadzabta. Allah berkata, kau dusta. Lakinnaka qatalta li an yuqal jari. Tetapi kau berperang, berjihad supaya kau dikatakan seorang pemberani. Faqad qil, dan telah dikatakan. Perhatikan di sini, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berkilah, ya, dia berdusta. Dia mengatakan, saya berjihad karena Engkau ya Allah, tapi percuma dusta di hadapan Allah. Di akhirat tidak ada yang bisa berdusta. Semua rahasia akan terbongkar. Yauma tubla sarair, hari di mana rahasia dibongkar. Allah bongkar, Allah katakan, tetapi kau berperang liyuqal annaka jari, supaya dikatakan engkau adalah seorang pemberani. Faqad qil, dan telah dikatakan. Ya, jadi tujuan dia untuk meraih pujian sanjungan manusia Allah berikan. Dia terkenal sebagai jagoan, terkenal sebagai pahlawan, terkenal sebagai pemberani. Ya, apa yang dia harapkan dia dapatkan. Tapi apa yang terjadi di akhirat? Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan malaikat untuk menggeretnya, maka dia pun digeret, ditarik di atas wajahnya dalam kondisi terhina, ya. Ditarik, artinya dia tidak mau, tapi digeret dengan wajahnya, bukan kakinya yang tergeret di tanah, tapi wajahnya yang tergeret di tanah di hari kiamat. Hatta ulqiya finnar, sampai dilemparkan dalam neraka jahanam. Ini laki pertama yang riya, mati syahid, kemudian ternyata dia pertama kali dimasukkan ke neraka. Yang kedua, warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu, seorang yang belajar ilmu dan mengajarkannya. Yang kedua ini ustaz. Ya, ilmu di sini maksudnya ilmu agama, ustaz, dai. Yang pertama mujahid, yang kedua ustaz yang masuk neraka. Wa qara'al Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an, fa utiya bihi, lalu dia dihadirkan, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab. Fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Maka Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia dan dia pun ingat itu semua. Ya, namanya ustaz, cerdas, kuat hafalannya, mungkin lantunan suaranya ketika melantunkan Al-Qur'an indah, ya, pandai berorasi, ya, banyaklah namanya dai, kemudian pandai berceramah. Maka Allah bertanya, "Fama amilta fi, fama fa'alta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Qala, maka ustaz ini menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, aku belajar ilmu, aku mendakwahkannya, mengajarkannya, aku baca Al-Qur'an, semuanya karena Engkau ya Allah. Ustaz ini dusta juga. Kata Allah, kadzabta. Qala kadzabta, kau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim. Tetapi kau menuntut ilmu, yaitu kau mengajarkannya supaya kau dikatakan orang alim, supaya dipanggil ustaz, supaya dikenal. Wa qara'tal Qur'an, dan kau baca Al-Qur'an liyuqal huwa qari', agar orang-orang mengatakan inilah qari, sang ahli baca Quran. Ya, kalau murotalnya merdu, ya. Dan apa kata Allah? Faqad qil, dan telah dikatakan. Engkau di dunia masyhur, tersohor sebagai seorang alim. Ilmumu luas, ya. Kemudian suaramu indah, terkenal sebagai ahli baca Quran. Tujuanmu untuk supaya dikatakan, dikenal oleh masyarakat, disanjung, kau dapatkan di dunia. Ya, tapi di akhirat apa yang didapatkan? Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk malaikat menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian lemparkan dalam api neraka.
Yang ketiga, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullihi. Yang ketiga, seorang yang dermawan, donatur, ya. Yang Allah lapangkan harta baginya. Allah berikan kepada dia segala jenis harta. Ya, min asnafil mali kulli, segala jenis harta. Ya, mungkin dia punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya sawah ladang, punya toko, punya ruko, punya banyak tanah, punya banyak emas, punya banyak perak, punya dolar, ya, segala macam harta, punya villa, ya, dan macam-macam. Fa'utiya bihi, maka dia dihadirkan pada hari kiamat kala untuk ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Karena Allah berfirman, "Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im." Sungguh kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang nikmat yang kalian dapatkan. Fa'arrafahu ni'amahu, maka Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Fa'arrafaha, dan dia ingat seluruh harta yang Allah berikan kepada dia, ingat ya. Filenya dibuka kembali, dia ingat seluruhnya, ya. Qala fama amilta fiha. Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha ila anfaqtu fiha lak. Dia berkata, ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan yang kau suka aku berinfak pada jalan tersebut kecuali aku berinfak di jalan tersebut karena engkau. Itu ada pondok minta biaya, bantu, ada anak yatim, bantu, ada fakir miskin, bantu, ada janda, bantu, ada masjid ingin bentuk bantuan, bantu, ada korban bencana alam, bantu. Semuanya jalan menuju kebaikan dia bantu. Dan semuanya karena engkau, ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Tetapi kau melakukannya supaya kau dikatakan adalah seorang yang dermawan, donatur. Oh, ini orang Masya Allah, donatur, dermawan, muhsinin, ya. Faqad qil, dan telah dikatakan semua orang kenal engkau sebagai seorang dermawan, ya. Semua orang menyanjungmu, seorang mengakuimu. Dan itu tujuanmu di dunia, dia dapatkan tujuan tersebut. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Perhatikan para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiga orang ini tiga orang hebat. Tiga orang yang sangat diperlukan dalam agama. Agama memerlukan seorang donatur, agama memerlukan seorang yang alim, agama memerlukan seorang yang berjihad. Ini adalah contoh amal ibadah yang puncak, yang hebat. Tetapi ketika niatnya ternyata tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi berbalik, menjadi bumerang. Justru mereka-mereka ini yang pertama kali akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tujuan dunia yang kita dapatkan bukan berarti kita ikhlas, belum tentu. Ya, lihat tadi, orang alim disanjung oleh banyak orang, terkenal sebagai orang alim. Lihat donatur tadi, orang semua senang sama dia sebagai donatur. Lihat mujahid tadi, terkenal sebagai pemberani. Ya, tujuannya untuk mendapatkan sanjungan dan pujian, Allah kabulkan. Tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Waliyadzubillah. Maka seorang kalau merenungkan akan hal ini, hendaknya dia waspada daripada riya. Jangan sampai dia beramal, ingin dipuji, ingin disanjung. Karena dia tahu nasibnya akan menuju neraka jahanam. Saya ingatkan, riya itu bukan hanya menjadikan amal menjadi nol. Seandainya amal kita lakukan, kita riya hanya menjadi nol, masih mending. Tapi dia tidak jadi nol, dia jadi minus. Bahkan menjadi sebab untuk masuk neraka jahanam. Maka seorang waspada, ya. Ingat, riya bukan cuma menjadikan amal menjadi nol, bahkan menjadikan minus. Dan menyebabkan orang masuk neraka, bahkan awal-awal masuk neraka sebelum yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya riya adalah dosa besar karena diancam dengan adab khusus, yaitu neraka jahanam, ya. Memang riya syirik kecil, tetapi meskipun dia kecil, dia syirik. Dikatakan syirik kecil hanya untuk membedakan dengan syirik besar. Karena syirik besar membuat orang kekal dalam neraka, syirik kecil tidak demikian. Tapi intinya, riya adalah syirik kecil dan termasuk dosa besar. Allahul musta'an, Allahu ta'ala bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang membantu kita untuk melawan riya adalah kita memikirkan bagaimana nasib orang yang beramal karena riya di dunia. Di antaranya orang yang riya di dunia, dia akan gelisah di dunia ini, ya. Karena tujuan dia adalah mencari pujian dan sanjungan masyarakat. Dia akan gelisah sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Sebelum beramal, dia akan berusaha mempersiapkan proses pencitraannya, berusaha gelisah apakah dengan cara begini orang akan memujinya, atau takut kalau cara begini jangan-jangan dia malah dicela. Dia sibuk memikirkan bagaimana komentar manusia, dan itu sudah dia pikirkan sebelum dia action, sebelum dia beramal soleh, ya. Kemudian ketika dia sedang beramal soleh, apalagi kalau dia live, apalagi kalau dia siaran langsung, maka dia tahu mata-mata sedang memandangnya, dan semua mata itu memiliki penilaian terhadap dirinya. Ketika dia menjadikan penilaian masyarakat sebagai pusat kebahagiaannya, maka ini akan menjadi
gelisah, ya, membuat dia akan menjadi gelisah. Dan itu adalah siksaan tersendiri, sehingga dia gelisah, khawatir orang menilai dia dengan tidak baik, sementara dia mencari pujian dari mereka. Demikian juga setelah dia beramal soleh, ya, dia pun menjadi gelisah menanti-nanti kapan dipuji oleh masyarakat, ya, atau kawan-kawannya. Kalau tidak ada yang kasih tanda like, maka dia gelisah. Kalau followernya tidak bertambah, dia sedih, ya. Sampai terkadang dia mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan hatinya tersayat-sayat ketika tidak ada yang memujinya. Misalnya dia berkata, percuma saya kasih sedekah sama dia tidak terima kasih sama saya, misalnya, ya. Percuma saya menolong si fulan, dia tidak menghargai pertolonganku, ya. Atau dia berkata, percuma saya berhaji dengan mengeluarkan uang puluhan juta atau haji plus dengan sampai ratusan juta. Toh masyarakat tidak menghormatiku. Toh masyarakat tidak panggil aku dengan Pak Haji. Orang menulis namanya di kartu undangan tanpa tulisan haji, dia menjadi marah, ya. Atau seperti seorang berkata, percuma saya beri ceramah agama kepada mereka, ternyata toh mereka tidak menghormati saya, tidak menyanjung saya, dan yang lainnya. Ini membuat dia gelisah kalau ternyata dia tidak dipuji. Penungguannya menunggu pujian tersebut, itu suatu penderitaan tersendiri. Oleh karena sebagian orang terkadang ketika bikin status, dia kalau bikin status ternyata tidak ada yang puji, dia ulang lagi statusnya. Tunggu ada yang like. Kalau tidak ada yang like, dia gelisah. Bolak-balik dia melihat komentar ada yang like atau tidak. Dan itu hanyalah kegelisahan yang ada pada dirinya. Kalaupun ternyata ada yang memujinya, terkadang pujian tersebut tidak sesuai dengan harapan, ya. Ternyata yang like sedikit, maka dia pun sedih. Ternyata orang yang dia bantu ternyata hanya mengatakan syukron, ya. Dia kurang puas dengan pujian tersebut. Maunya orang yang dia bantu tadi mengatakan, syukron, Masya Allah, bantuanmu benar-benar pada tempatnya. Masya Allah, saya sangat terbantu dengan bantuanmu. Kau menyelamatkan. Dia ingin pujiannya setinggi langit. Dia ingin seperti, ternyata orang yang dibantu tidak pandai memuji, hanya mengatakan syukron, jazakallah khairan. Maka dia pun kecewa, ya. Kalaupun dia mendapatkan pujian yang tinggi sesuai yang dia harapkan, toh pujian tersebut hanya sebentar. Orang muji berapa menit sih? Mungkin muji cuma ngirim WhatsApp, dibaca cuma 1 menit, nggak sampai sudah selesai pujian tersebut. Atau telepon, selesai, ya. Setelah itu dia gelisah, kapan lagi dia ingin dipuji seperti itu, kapan lagi dia akan ingin dipuji seperti itu. Dan teruslah dia gelisah. Dan ini menunjukkan orang yang ria, kasihan dia di dunia, kebahagiaannya dia letakkan kepada komentar netizen, ya. Berbeda dengan orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang puji, enggak ada yang puji, enggak ada urusan bagi dia. Kalau ada yang puji, dia berusaha memperbaiki hatinya, ya. Karena dia tahu dia beribadah hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tahu sebagian orang soleh tidak suka dipuji karena dia khawatir niatnya yang sudah dia perjuangkan ikhlas bisa jadi berubah gara-gara pujian yang terkadang banyak dari pujian tersebut hanya dilakukan oleh para penjilat dan kemunafikan dan yang lainnya. Maka seorang kalau ingin bahagia, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menjebak dirinya dalam riya karena dia akan terjebak dalam kegelisahan. Wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah. Di antara nasib orang yang riya di dunia, ya, yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mudah terjebak dalam kebahagiaan yang semu, bahkan kemaksiatan, ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Fatawa jilid 10 halaman 216 sampai 217, di antaranya beliau menjelaskan bahwasanya barang siapa yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, yakunullahu ahabba ilaihi min kulli ma siwah, maka jadilah Allah yang paling dia cintai daripada segalanya, karena selalu dia fokus untuk mencari keridhaan Allah. Jadilah Allah yang paling dia cintai. Wa yakunu dzalilan lahu khadi'an, dan dia menjadi tunduk kepada Allah. Wa illa, jika ternyata dia tidak ikhlas, ya, tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari keridhaan Allah, ista'badathul kainat, maka dia akan diperbudak oleh al-kainat, maksudnya dunia-dunia, perkara-perkara dunia, ya. Di mana Ibnu Taimiyah menjelaskan, ya, sebelumnya menjelaskan masalah ini, yaitu bagaimana ketika hati tidak ikhlas maka dia akan terbudakkan oleh perkara-perkara dunia, ya. Beliau berkata, fataratan tajtadhibuhu as-suwar al-muharramah wa ghairul muharramah, terkadang dia terjebak oleh gambaran-gambaran yang haram karena dia tidak merasakan kelezatan keikhlasan, sehingga dia mencari kelezatan dengan memandang hal-hal yang haram, ya. Gambar-gambar yang haram, foto-foto yang haram, video-video yang haram, film-film yang haram. Dia terjebak karena dia merasa bahagia, hatinya terpikat dengan itu semua. Terkadang juga dia terpikat dengan hal-hal yang gambar-gambar yang tidak haram, tetapi menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah juga berkata, wa taratan yajtadibuhu
asyarafu war ri'asah. Terkadang dia terjebak, terpikat dengan kedudukan dan kemuliaan, jabatan dan yang semisalnya. Maka itulah yang menjadi tujuannya, karena dia tidak ikhlas. Ya, yang dia cari adalah jabatan, pengakuan masyarakat. Faturdihil kalimatu wa tughdibuhul kalimatu. Terkadang satu kalimat membuat dia bahagia luar biasa karena dipuji, disanjung-sanjung. Terkadang satu kalimat membuat dia marah gara-gara dia dijatuhkan dari mengganggu jabatannya, mengganggu kedudukannya. Karena itu adalah tujuannya. Ya, ini di antara nasib orang yang tidak ikhlas, ya, terjebak dengan hal ini. Berbeda dengan orang yang ikhlas. Kalau orang yang ikhlas maka dia menjalani jabatan karena Allah. Ya, mau orang puji, mau orang cela, dia berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaannya dia gantung kepada Allah. Tapi kalau seorang tidak ikhlas, maka tujuannya akhirnya bisa terjebak dengan indahnya jabatan, indahnya kedudukan, ya, dan yang lainnya, ya. Terkadang dia bahagia dengan pujian orang, padahal dia tahu bahwasanya orang tersebut memuji dia yang tidak benar. Ya, orang ini bohong dalam memujinya, penjilat. Tetapi ketika penjilat-penjilat tersebut menguntungkan jabatannya, maka dia senang, dia bela, dijadikan kawan. Sebaliknya ketika ada orang menegurnya dengan hak, tapi karena ini mengusik jabatannya, maka dia musuhi. Ini terjadi kepada banyak orang. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan wataratan yasta'biduhu dirhamu wad dinaru. Ya, dan terkadang seorang ketika tidak ikhlas, maka hatinya terbudakkan atau dirinya terbudakkan oleh dirham dan dinar, yaitu harta. Dia merasa puncak kebahagiaannya pada dinar dan dirham. Ya, sehingga apa yang dikatakan dinar dan dirham dia kerjakan, apa yang diperintahkan oleh dinar dan dirham dia kerjakan, demi dolar dia lakukan apa segalanya. Ini biasanya orang jauh daripada keikhlasan. Kalau orang ikhlas, tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, ya dia menikmati dinar dirham, tapi itu bukan tujuannya. Sehingga dia yang mengontrol dinar dan dirham, bukan dinar dan dirham yang mengontrolnya. Dia yang mengontrol jabatan, bukan jabatan yang mengontrolnya. Dia yang mengontrol pandangannya, bukan foto-foto yang haram atau video-video yang haram yang mengontrol pandangannya. Jika semua dia kerjakan karena Allah, maka Allah akan menolongnya. Maka sebagaimana pernah kita singgung tentang hal ini, di mana Allah Subhanahu wa taala cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam, wa kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan keji dan keburukan, ya. Innahu kana min ibadinal mukhlasin. Dia termasuk hamba-hamba kami yang mukhlasin, yang terpilih, ya, dalam sebagian qiraat min ibadinal mukhlisin, di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Ketika dia ikhlas, maka dia terpilih sehingga Allah menjaga dirinya, karena yang paling dicintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwan, ini nasihat buat saya pribadi, ya. Terus terang buat saya pribadi dan juga pada kawan-kawan sekalian, latih diri kita untuk mencintai Allah. Di antaranya kita ikhlas karena Allah. Biasakan diri kita mencari keridhaan Allah. Yang kita tunggu kira-kira apa komentar Allah terhadap perbuatan kita. Ya, kita malu kalau kita riya. Kita hanya tampil depan orang seakan-akan kita ikhlas, ternyata kita tidak ikhlas. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kelezatan ibadah dengan ikhlas pada Allah sehingga kita terjauhkan dari hal seperti ini, tidak terjebak. Hati kita tidak terpikat dengan jabatan, tidak terpikat dengan gambar-gambar yang haram, tidak terpikat dengan dinar dan dirham. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara cara kita untuk bisa berjuang melawan riya adalah kita merenungkan tentang hakikat orang yang kita harapkan pujiannya. Bukankah kita ketika terjerumus dalam riya, kita berharap dilihat orang, disanjung orang, mungkin orang tersebut adalah pejabat, atau orang tersebut adalah orang terkenal, atau siapa saja yang kita ingin harapkan pujiannya, ya. Ketahuilah, orang yang kita harapkan pujian tersebut, dia hanyalah manusia yang tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Kita mengharapkan pujiannya, sementara dia adalah manusia yang tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Yang kedua, orang tersebut, ya, adalah makhluk yang sangat lemah. Coba lihat ketika dia sakit, terbaring di rumah sakit. Dia perihalnya seperti anak kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, terbaring, tergeletak, tidak bisa berkutik. Orang sepertinya kita mengharapkan pujiannya buat apa? Buat apa? Seandainya orang ini yang kita harapkan pujiannya, kemudian dia meninggal, kemudian tidak dikuburkan, maka akan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Manusia, siapapun dikuburkan, ya, pada umumnya adalah mengeluarkan bau yang busuk. Akan mengganggu keluarganya, bahkan mengganggu masyarakat sekampungnya. Apakah orang seperti ini yang kita harapkan pujiannya, ya? Apakah dia bisa memberi manfaat bagi kita di akhirat kelak? Bahkan bisa jadi orang yang kita harapkan pujiannya tersebut, mungkin kita lebih baik daripada dia. Terus buat apa kita mengharapkan pujiannya? Ya, kita mengharap pujiannya, dia seorang mungkin punya kedudukan, ternyata mungkin di akhirat dia malah masuk neraka. Buat apa kita mengharapkan pujiannya? Terus kita renungkan juga, orang yang kita puji ini,
Dia muji kita sekarang, tapi coba kalau kita ada masalah sama dia, mungkin juga dia akan menghabisi kita dengan kata-kata yang sangat buruk. Ya. Dan bagaimanapun banyak orang memuji kita, sungguhnya yang lebih tahu hakikat diri kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian orang satu dunia tidak akan merubah hakikat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cercaan orang satu dunia kepada kita, kalau memang kita tinggi di sisi Allah, tidak akan menurunkan derajat kita sedikit pun. Pujian manusia sedunia, kalau memang kita rendah di hadapan Allah, tidak akan menaikkan derajat kita sedikit pun. Kemudian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir di antara perkara yang hendaknya kita renungkan agar kita bisa melawan riya, kita renungkan tentang diri kita sendiri. Ya, renungkan tentang diri kita sendiri. Apakah hakikat diri kita? Orang muji-muji kita, apakah memang kita mulia? Kita ini siapa? Kita ini banyak dosa. Kalau dosa-dosa kita dibongkar sedikit saja oleh Allah, tidak semua, sebagian saja, maka tidak ada yang mau tertarik dengan kita. Tidak ada yang akan muji kita. Oleh karenanya Muhammad bin Wasi' rahimahullah pernah berkata, "Lau kana lidzunubi rih ma jalasa ilai ahad." Seandainya dosa-dosa itu punya aroma, ya, kalau dosa ghibah aromanya tertentu, dosa namimah aromanya tertentu, dosa melihat yang haram aromanya tertentu, dosa mendengar yang haram aromanya tertentu, dosa sombong aromanya tertentu, dosa hasad aromanya tertentu, maka akan banyak keluar aroma dari tubuh kita yang busuk-busuk sehingga orang tidak ada yang mau duduk dengan kita. Tidak ada yang akan muji kita. Oleh karena jangan terpedaya dengan pujian manusia. Ya, kita tahu siapa diri kita yang penuh dengan kekurangan. Kita ini hanya dimuliakan oleh Allah karena aib kita ditutup. Seandainya aib kita ada baunya, maka semua orang akan lari dari kita. Jangankan muji kita, bahkan lari dari kita, meninggalkan kita, bahkan mungkin mencerca kita, akan mengata-ngatain kita. So alim lah, so anu lah, so inilah. Kapan ketika aib kita dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena jangan pernah terpedaya dengan pujian manusia, karena kita tahu siapa hakikat diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa berjihad melawan riya. Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini beberapa tips yang bisa kita lakukan, ya. Selain perundungan-perundungan yang sudah kita sampaikan, ini beberapa tips yang bisa kita lakukan membantu kita untuk terhindar dari riya atau agar Allah melindungi kita dari riya. Tips yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan ini sangat penting karena kita tahu riya adalah penyakit yang sangat samar, ya. Yang dalam satu riwayat Nabi mengatakan asyirkul khafi, syirik yang samar. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan syirkus sarair, itu syirik yang tersembunyi, ya. Demikian juga dalam satu hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata, khatabana Rasulullah SAW dzata yaumin, sungguhnya suatu hari Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami, faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata, ayyuhan nas ittaqu hadha syirka, wahai manusia sekalian, hati-hatilah kalian, hindarilah kalian daripada kesyirikan ini. Fa innahu akhfa min dabibin namli, sungguhnya syirik itu lebih samar daripada rayapan semut. Faqalahu man sya'allahu an yaqul, kemudian ada orang yang berkata kepada Nabi, wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin naml? Ya Rasulullah, bagaimana kami bisa menghindarinya sementara dia lebih samar daripada rayapan semut? Qulu, kata Rasulullah sallallahu, ucapkanlah, ya, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Katakanlah, ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari kesyirikan kepadamu yang kami sadari, yang kami ketahui, dan kami mohon ampun dari kesyirikan yang kami tidak sadari. Hadis ini riwayat Ahmad dan Tabrani dan juga Ibn Abi Syaibah dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Di sini ketika Rasulullah menjelaskan tentang syirik itu sangat samar, para sahabat bingung bagaimana cara menghindarinya kalau sangat samar, bahkan lebih samar daripada rayapan semut. Ya Rasulullah, kasih jalan yang paling terbaiklah berdoa. Gimana cara kita menghindar dari penyakit yang seperti ini yang sangat samar? Kalau Allah tidak tolong kita tidak bakalan mampu untuk menghindar dari penyakit ini. Dan yang senada dengan ini adalah hadis yang juga diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, itu dari Maqil bin Yasar. Beliau berkata, intalaqtu ma'a Abi Bakar As-Siddiq. Aku berjalan bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, pergi bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi berkata, ya Abu Bakrin, la syirku fikum akhfa min dabibin naml. Sungguhnya kesyirikan pada kalian lebih samar daripada rayapan semut. Faqala Abu Bakar. Abu Bakar berkata, wa hal syirku illa man ja'ala ma'allah ilahan akhar. Ya Rasulullah, bukankah kesyirikan adalah menjadikan sesembahan selain Allah bersama Allah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata, walladzi nafsi biyadihi.
Aku bersumpah dengan yang jiwaku berada di tangannya. La syirku akhfa min dabibin namli. Sungguhnya syirik itu lebih samar daripada rayapan semut. Ala adulluka ala syai'in idza qultahu dhahaba 'anka qaliluhu wa kathiruhu. Maukah aku tunjukkan kepada engkau suatu perkara yang jika kau ucapkan, suatu doa yang jika kau ucapkan, maka akan pergi kesyirikan darimu yang kecil maupun yang banyak. Qala, Nabi berkata, Qul Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kesyirikan yang aku sadari, wa astaghfiruka lima la a'lamu. Dan aku mohon ampun darimu dari syirik yang tidak aku sadari. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan juga Abu Ya'la dalam Musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Adabul Mufrad. Di sini sama Rasulullah SAW mengajarkan sebagaimana dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari sebelumnya juga ini Rasulullah ajarkan kepada Abu Bakar. Ya, Abu Bakar tahu bahwasanya menghindar dari syirik itu perkara yang berat. Maka ada solusi yang terbaik adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi dalam satu riwayat An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, "Asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin namlati sauda ala safatin sauda fi dhulmatil lail." Sungguhnya kesyirikan pada umat ini lebih samar daripada rayapun semut hitam di atas batu licin yang hitam dalam kegelapan malam. Hadis ini riwayat Al-Hakim dan Tirmidzi dan Ahmad, Abu Ya'la dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami'. Perhatikan di sini Rasulullah SAW menggambarkan tentang samarnya kesyirikan. Kata Rasulullah, "Asyirku fi hadhil ummah," syirik dalam umat ini akhfa lebih samar daripada rayapan semut hitam min dabibi namlati sauda. Dari rayapan semut hitam ala sofatin sauda di atas batu hitam fi dzulmatil lail, kegelapan malam. Kira-kira ada yang bisa lihat enggak? Semut jalan gelap-gelap, semut hitam, batu hitam, gelap malam. Kita enggak ada yang bisa lihat. Kalau nyalain lampu baru kelihatan, tapi kalau dalam kondisi gelap saya bisa lihat. Artinya kesyirikan itu kalau masuk dalam seorang, seringnya dia tidak sadari. Kalau hatinya masih bersih akan ada sinyal menunjukkan dia riya atau dia ujub atau syirik-syirik yang lainnya. Tapi betapa sering orang tidak sadari. Makanya dalam doa kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku sadari. Wa astaghfiruka, dan aku mohon ampun kepadamu lima la a'lamu, dari syirik yang aku tidak sadari. Karena ada kesyirikan yang masuk menjalar dalam hati kita tidak kita sadari. Hanya orang-orang yang berusaha ikhlas yang bisa mendeteksi penyakit tersebut. Ini diantara obat yang mujarab agar kita terhindar dari riya dan dijaga oleh Allah agar tidak terkena riya. Tapi ingat, ini doa bukan hanya dilafalkan, harus diucapkan dengan penuh-penuh permohonan, pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan dalam sujud kita, dalam doa-doa kita, setelah tasyahud akhir, kita berdoa dengan benar-benar berharap agar kita hindarkan dari kesyirikan. Ya ikhwati, ya ahibati, seandainya kita melakukan amalan sebesar apapun ternyata tercampur riya, maka akan gugur. Ya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku sadari, dan aku beristighfar kepada Engkau dari kesyirikan yang aku tidak sadari. Maka jangan lupa agar kita benar-benar berdoa dengan doa ini dengan serius, mohon kepada Allah, karena kalau riya dihilangkan dari diri kita maka kita akan bahagia. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tips berikutnya agar kita terhindar dari riya, yang juga tips ini sama dengan tips sebelumnya berkaitan dengan doa. Hanya saja doa yang kedua ini diucapkan ketika kita dipuji oleh orang, ya. Karena sungguhnya pujian itu pengaruhnya sangat besar, ya. Kalau orang tidak kuat, maka bisa jadi dirinya tertimpa dengan riya, ya. Oleh karenanya tidak boleh sembarangan kita memuji. Ada sebagian orang kalau kita puji dia kuat, tidak jadi masalah. Sebagaimana Nabi SAW terkadang memuji sebagian sahabatnya karena Nabi tahu bagaimana mereka kuat iman mereka. Tapi sebagian lain Nabi melarang sebagian sahabat memuji sebagai sahabat yang lain. Khawatir yang dipuji akhirnya bisa berubah. Bayangkan seorang sudah berusaha untuk ikhlas, memupuk ikhlasnya, tiba-tiba dia dipuji dengan pujian yang buat dia bisa berubah. Amalnya bisa berubah, dia bisa ujub, dia bisa merasa besar, dia bisa merasa hebat. Kemudian tadinya ikhlas bisa berubah menjadi riya. Oleh karena dalam satu hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sami'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yuthni ala rajulin
wa yutrihi fi madhihi. Rasulullah SAW mendengar ada seorang lelaki memuji seorang lelaki yang lain. Wa yutrihi fi madhihi. Dan dia memuji berlebih-lebihan. Maka Nabi SAW berkata, ahlaktum. Kalian telah membinasakan saudara kalian yang kalian puji. Au qata'tum dhahra rajul. Atau kalian telah mematahkan punggung orang yang kalian puji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini menjadikan orang itu bisa binasa ketika seorang dipuji dengan berlebih-lebihan. Kenapa bisa binasa? Karena agamanya jadi binasa. Bayangkan dia tadinya ikhlas, tadinya tulus, bisa berubah menjadi orang yang ujub, bisa berubah menjadi orang yang riya gara-gara pujian. Oleh karena ikhwan, hati-hati kita tidak sembarang memuji orang lain. Karena tidak semua orang kuat untuk bisa dipuji. Terkadang dengan pujian tersebut menjadikan agama mereka menjadi hancur. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhimut turab." Kata Nabi SAW, jika kalian melihat ada orang tukang muji selalu muji sana, muji sini. Mungkin penjilat, mungkin cari muka dan yang lainnya. Fahthu fi wujuhimut turab. Maka lemparkanlah pasir di wajah-wajah mereka. Karena pujian itu memang berbahaya ya. Terus bagaimana kalau kita dipuji? Ada doa yang diucapkan oleh sebagian sahabat atau para sahabat ketika mereka dipuji. Dan doa ini diucapkan oleh mereka agar mengingatkan diri kita tentang, atau agar mengingatkan diri mereka tentang hakikat diri mereka. Jadi kita ikuti doa mereka ini, doa para sahabat. Apa doa mereka? Ketika mereka dipuji, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah kau menghukum aku akibat apa yang mereka ucapkan. Itu akibat pujian mereka. Waghfir lima la ya'lamun. Dan ampunilah aku atas apa-apa yang mereka tidak ketahui. Waj'alni khairam mimma yadhunnun. Dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan. Doa luar biasa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau siksa aku akibat apa yang mereka ucapkan, akibat pujian mereka kepada aku. Waghfir lima la ya'lamun. Ampunilah aku atas apa mereka yang tidak ketahui tentang diriku. Waj'alni khairam mimma yadhunnun. Jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan. Yaitu apa? Ketika kita dipuji, setan kadang membawa diri kita, merasa diri kita besar. Maka segera kita lawan setan tersebut. Segera kita mengingatkan siapa hakikat diri kita. Dengan kita mengucapkan Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau siksa aku dengan apa yang mereka ucapkan. Ya, mereka tidak tahu hakikat kita. Ya, makanya kita berkata lagi setelah itu, waghfir li ma la ya'lamun. Ampunilah aku atas apa yang mereka tidak ketahui. Kalau mereka tahu tentang dosa-dosa aku tatkala bersendirian, dosa-dosaku tatkala tidak ada yang melihat, ya. Aib-aibku yang engkau tutup ya Allah, kalau mereka tahu tentu mereka tidak ada yang seorang pun yang mujiku. Maka ampunilah aib-aibku tersebut. Ampunilah dosa-dosaku yang mereka tidak melihatnya sehingga mereka memujiku. Ketika kita mengucapkan hal ini, waghfir lima la ya'lamun, ampunilah aku atas dosa-dosaku yang mereka tidak ketahui, aib-aibku yang mereka tidak ketahui, itu secara langsung kita mengingatkan diri kita agar kita tidak ujub. Maka jangan ragu-ragu ikhwan, kalau antum dipuji, ucapkan doa tersebut. Ya, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Jangan kau siksa aku atas perkataan mereka. Waghfir lima la ya'lamun, ampunilah aku atas apa yang mereka tidak ketahui tentang aibku dan dosa-dosaku. Waj'alni khairum ma yadhun, dan mudah-mudahan aku lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan. Dan itu semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berusaha untuk ikhlas, berusaha melawan riya, Allah bisa mengangkat derajatnya lebih tinggi. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya doa ini kita ucapkan dengan suara yang didengar oleh orang yang memuji. Ya, sehingga mengingatkan orang yang memuji agar tidak berlebihan memuji kita, agar mereka sadar bahwasanya kita ini juga penuh kekurangan. Ya, jangan ketika kita dipuji kita malah masem-masem, malah senyum-senyum, malah bangga, malah enggak. Kita ingatkan diri kita dan kita ingatkan dia. Ya, ketika kita mengatakan waghfir lima la ya'lamun, ya Allah, maafkanlah aku dari apa yang mereka tidak ketahui. Kita ingatkan kepada orang yang memuji kita tersebut bahwasanya saya ini bukan siapa-siapa. Banyak kekuranganku yang kau tidak tahu ya. Semoga kawan-kawan dengan doa ini bisa terhindar daripada riya. Saya ulangi doanya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. La tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah kau siksa aku atas apa yang mereka ucapkan. Waghfir lima la ya'lamun. Ampunilah aku atas apa yang mereka tidak ketahui. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik daripada yang mereka persangkakan. Wallahu a'lam bishawab.